Zelva. Aku Rani. Aku Marsha. Ngomong-ngomong soal kampus nih, kalian gimana di kampus? Kalau ngomongin soal kampus nih, kampus itu kan jadi satu institusi yang emang Duduknya yang bener dong. Jadi guys, ngomongin soal kampus nih, kampus tuh kalian sadar nggak sih salah satu objek atau tempat yang menjadi wadah untuk mahasiswa dari kalangan Dari daerah mana pun ya semua kalangan. Iya sih, jujur bener banget. Jadi keberagaman budaya ya kan. Contohnya sahabat kita yang ada di sini. Obat tahun rantau menjadi pelabuhan hidup. Sate marang. Masih gak jelas tiba-tiba marah. Hari ini bakal bahas fenomena yang cukup menarik nih di kalangan media sosial, yaitu akulturasi budaya. Khusus di sini tuh kita nge-highlight akulturasi budaya di kota-kota besar yang terindikasi oleh mahasiswa dari berbagai macam negara. Pokoknya udah tinggi loh. Udah kayak gitu. Bro di Kolombia gitu kan. Nah, kita di sini bakal nge-highlight terutama yang akulturasi budaya di daerah-daerah yang mana emang terindikasi oleh para mahasiswa dari berbagai daerah gitu. Bandung, Malang, Jakarta, dan sebagainya gitu. Nah, sebelum kita ke ranah yang lebih jauh atau daerah yang lebih jauh, kita pendekatannya ke ruang lingkup terdekat kita aja deh dulu gitu. Misalkan kalian nih pertama ada problem nggak sih atau kendala gitu menghadapi mahasiswa rantau, atau kalian sebagai mahasiswa rantau menghadapi kultur yang ada di kota kalian rantau? Menurut aku ya, as a mahasiswa ngerantau gitu ya, sebenarnya awal-awal aku kayak buat menyesuaikan diri itu susah banget ngerti gak sih? Karena jauh dari orang tua. Iya, jauh dari keluarga gitu kan. Dan aku juga mesti tinggal sendiri, kayak yang dimana aku di rumah tuh ramai banget, tiba-tiba aku move ke suasana yang benar-benar sepi gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, karena aku udah lumayan tahu gitu isi Bandung tuh kayak gimana, jadi ngobrol sama anak warlocknya juga jadi lebih enak gitu. Isi Bandung tuh kayak gimana tuh? Isi Bandung tuh kayak gimana tuh, by the way? Bandungnya dari Yang sama apa seisi sih? Ya ternyata bukan cuma sate marangi loh makanan itu. Oh, oke. Ternyata ada sushi teh. Kampung banget. Gue kampung banget sih kalau kayak gitu. Daerah-daerah yang belum aku pernah kunjungin sebelumnya, ini berjalan waktu aku udah kunjungin, jadinya tuh ngobrolnya tuh kayak, iya di sini enak gak sih Ya apa tuh? ya? Misal Cimol. Iya, atau Sebelah. kafe. Para aci-aci. Kayaknya kalau itu juga di mereka ada deh. Maksudnya gue gak kampung banget juga ya. Misalkan masih ada kayak kebawa bahasa-bahasa. Jujur ke bawah banget. Ke bawah banget, kayak contohnya ya gue elu gitu kan. Itu Bandung Oke. banget. Itu Bandung banget kan. Kayak Gimana maksudnya tuh Bandung banget tuh malah aku kamu. Iya, Bandung Iya. kamu, Aku aing kamu. mana. beda-beda berarti kan. Ya, cuma ya. cuma maksudnya kan aku kamu ke cowok tuh kayak ada something gitu loh. Kalau kita ngomong aku apa kalau di Tapi kota kalau aku ya. cowok ke cewek, kadang aku suka bingung ya kalau misalkan nyebut aing maneh kayak terlalu kasar gak sih? Iya. Jadi ya udah, kalau misalkan aku sebagai cowok tuh kalau misalkan ke cewek yang baru kenal ataupun emang temen ya ngomongnya aku kamu gitu. Iya. Tapi kalau gue juga itu kita Iya. kebawa sama kultur dari luar Anak-anak, Bandung nggak sih? ah, Pasti kita Jabodetabek. kebawa dari Nah itu sih lebih ke bahasa. Jaksel. Cuman kalau misalkan Jabodetabek. awal-awal lu ngomong gue lu dekat mana tuh gue? Susah gitu ya. Siapa diledekin Kita ngomong gitu. kita ngomong mix sama Inggris juga diledekin. Iya kayak aku jaksel kali aku mah. Kayak gitu lah, iya. Gitu loh, jadi kayak banyak tantangan tersendirinya buat kita ada di kita bisa fit in dengan Iya, kultur. Dia sih lebih ke kayak mungkin sebenarnya lebih ke kayak gue tuh selalu pengen tahu, ngerti gak sih orangnya? Oke. Lebih ke so asik. Nggak Lebih ke so semua. asik. Bang sampai proy. Iya lebih ke kayak, jadi kalau misalnya mereka lagi ngobrol hal yang menurut gue di kota gue gak ada gitu, nah gue tuh selalu pengen kayak apa sih guys, apa kasih tau gue dong, kayak gitu loh, lebih ke kayak gitu sih.
Cuma kalau bahasa kayaknya nggak terlalu ngaruh sih, lebih ke kayak menyesuaikan Karena aja. sama-sama Jawa Barat. Iya, sama-sama Jawa Barat. Beda Jawa. Emang lo pikir gue di mana? Kan bisa ditarik kesimpulan bahwa dari obrolan kita itu ada akulturasi budaya sama asimilasi budaya. Nah, akulturasi budaya di sini tuh ya pasti bercampurnya antara budaya lama dan budaya baru, menciptakan lagi budaya baru gitu. Yang emang budaya lama pun masih tetap dijalankan. Ya, dan memang apa ya, untuk hambatan dan tantangan kita dan kampus-kampus lain itu berbeda gitu ya, bisa dibilang. Kita pasti beda dengan tantangan akulturasi budaya di Unpad, di Brawijaya, di ITB pasti, karena emang dilihat dari SDM dan orang-orangnya pun mereka sangat beragam gitu. Dibedakan dengan kampus kita yang memang seberagam-seberagamnya pun masih didominasi oleh sesama suku gitu. Tadi kan kita udah ngomongin akulturasi dari berbagai daerah ya, khususnya di kampus-kampus top univ. Univ itu apa aja sih, Kak? Sebutin teman-teman, ada apa aja? UI, terus UGM, ITB. Oke. Udah mungkin top 3 ya. Lihat, kita pindah tempat karena tadi ada satu dan lain hal jadi Ngomong-ngomong UI nih guys, kalian tahu gak sih kasus UI yang lagi hype akhir-akhir ini? Jujur iya, oh iya banget. Iya tahu banget. Di bulan itu mereka menyuarakan soal LGBTQ. sebenarnya membuat itu jadi kontroversi di masyarakat adalah karena mereka menyandingkan lambang Garuda sama bendera LGBT gitu. Padahal kan Pancasila itu sendiri adalah simbol negara Indonesia ya, yang melambangkan kesucian juga gitu kan. Jadi kayak mereka nuntut sila kelima tapi mereka sendiri nggak bertanggung jawab atas sila pertama gitu. Sebenarnya benar, itu poinnya menghargai perbedaan benar, cuman ini tuh menurut aku termasuk ke penyimpangan. Jadi kita tuh mendukung perbedaan bukan penyimpangan gitu. Sebenarnya nggak ada salahnya mereka untuk meminta hak mereka sebagai manusia. Salahnya mereka tidak melihat wilayah, ruang lingkup, mayoritas umat beragama yang berada di ruang lingkup yang mereka tinggal, yaitu Indonesia, yang mayoritasnya adalah Islam ya. Adalah negara Islam terbanyak di Asia Tenggara. Karena semua manusia memiliki hak ya, hak asasi. Dan mereka pun di sini yang aku lihat hanya meminta validasi dan identitas. Jadi di sini ada beberapa fun fact berdasarkan data yang kita temukan. Yang pertama, sejak tahun 1973, American Psychiatric Association resmi mencabut homoseksual dari DSM. Ini didukung juga oleh WHO pada tahun 1990. Kemudian ada juga psikolog klinis Evelyn Hocker pada 1957 membuktikan bahwa skor kesehatan mental gay laki-laki sama sehatnya dengan heteroseksual, menandakan bahwa gangguan mental tidak berangkat dari orientasi seksual, melainkan karena diskriminasi dan tekanan norma sosial. Mungkin nanti kalau kayak gitu mereka berpikiran juga bahwa kalau kita berhubungan punya komitmen dengan sama jenis mungkin lebih kayak mengerti gitu, karena kita sama gitu gendernya. Mungkin dan budaya. Sesuatu bisa dianggap menyimpang di suatu masyarakat, tapi normal di masyarakat lain. Jadi artinya itu tergantung sudut pandang kita juga. Bisa jadi normal di kita, tidak bisa jadi normal di orang lain. Menyimpang menurut kita, tidak menyimpang menurut kultur lain. Sama kayak menyimpang di negara kita mungkin tidak menyimpang di negara lain gitu. Contohnya itu negara Thailand. Iya. Ya kan, menurut mereka kan itu tuh sebuah budaya baru, ngerti gak sih? Ya, perubahan faktanya itu tidak dapat disimpulkan jadi menjadi satu fakta yang ilmiah, karena ngerti nggak sih? Di sini faktanya gini, di sana faktanya jadi kayak ditarik garis lurusnya pun nggak menemukan. Nggak nemu titik tengahnya. Iya, nggak jalan tengahnya nggak akan nemu. Iya. Hasil intervensi sosial budaya gak sih yang kayak Iya, pintar banget Marsha, gila. Kok kayak karena balik lagi ke antropologi. Antropologi adalah perkembangan budaya-budaya di masyarakat, di suku-suku, ngerti nggak sih? Dan perkembangan manusia di setiap tempat tuh beda-beda. Nggak bisa disamain lah. Ya, masuk ke stigma 4. LGBTQ adalah budaya barat. What do you think? Iya, ada budaya barat. Menurut aku iya juga sih. Lifestyle, series-series, film-film yang mendukung dan ditonton algoritmanya di Indonesia gitu. Nah, ternyata label modern seperti LGBTQ ini memang muncul dari barat. Namun, ekspresi dan identitas gender yang non-binary sudah lama ada di Indonesia. Jadi seperti gender-gender yang non-binary, dominan, submisif itu sudah ada di Indonesia sejak lama gitu. Seperti di Bugis dengan 5 gendernya.
yaitu Makunai, Oronai, Calabai, Calalai, dan Bisu. Nah, tradisi yang sudah hidup ini mereka jalani selama ratusan tahun lamanya. Di Bali juga ada. Di Bali dikenal dengan konsep dewa-dewi androgini seperti Ardana, Risava, gabungan antara feminim dan maskulin. Jadi ya gabungan-gabungan ini melampaui batas-batas antara maskulinitas seseorang. Dalam kesenian dan ritual juga menunjukkan pengakuan terhadap identitas non-binary. Jadi di Bali itu ada kesenian yang mencerminkan identitas mereka tidak sebagai perempuan, tidak sebagai laki-laki, tapi non-binary, campuran antara feminim dan maskulin. Nah, antropolog abad ke-19 juga mencatat praktik relasi sesama jenis dalam konteks ritual di Papua dan Nias. Nah, untuk meluruskan juga bahwa memang identitas seksual ini memang sudah ada, cuman dimodernisasi dan dilabeling LGBTQ itu oleh Barat. Identitasnya memang sudah ada dari dulu, cuman labeling namanya itu di Barat. Nah, aku juga mau kasih informasi bahwa ternyata di Indonesia tuh ada komunitas Lambda di Solo. Itu tuh komunitas gay pertama di Indonesia. Yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1982. Nah, itu dipercaya bahwa itu tuh komunitas gay pertama gitu di Indonesia. Itu emang udah dari dulu. Iya, emang kan dari dulu tadi. Ya maksudnya kayak komunitasnya loh. Iya. Kalau itu kan identitas kan, itu identitas, ini mah komunitas. Balik lagi ke yang tadi Bilkis bilang, kita tuh keterbatasan penerimaan sih. Karena emang kita sudah menolak dari awal ya. Ya tuh selain komunitas yang tadi disebutin, ada juga kayak di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa ya, ada sekolah yang khusus kayak pesantren waria. Nah, pesantren kan agama. Iya. Tapi ini isinya waria dan menyimpang dari agama. Itu bukan contohnya. Ini sekolahnya ya, entar. Kayak pesantren Iya, pesantrennya tuh emang kayak ada ngajinya, kayak gitu, kayak pesantren waria. Ya isinya tuh waria semua. Ya, oke, di sini sekali lagi posisi kita nggak pro menyampaikan insight dari dua sudut pandang, karena ya, dimana kita juga baru tahu gitu. Di sini juga ada stigma kelima, yaitu LGBTQ menentang sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan. What do you think? Iya. Mereka menuntut sila kelima, tapi melupakan darah mereka kayak ngelupain dan gak bertanggung jawab sama sila yang pertama gitu. Nah, cuman menurut statement yang saya baru baca hari ini, fundamental Pancasila menurut Noto Nagoro bukan hierarki satu sila atas sila lainnya. Semuanya setara sebagai unit yang menyatu, menganggap sila satu sebagai yang paling penting tanpa mengkorelasikan dengan sila lain. Ya analoginya gitu, mereka meminta eksistensi dengan sila kelima, ya sudah, mereka hanya meminta dengan sila kelima tanpa mengkorelasikannya dengan sila kesatu. Menurut Noto Nagoro, karena hierarki satu sila atas sila lainnya semuanya setara gitu. Ini juga adalah bentuk tafsir Pancasila sebagai satu kesatuan. Sila pertama juga menjamin kebebasan, kepercayaan, bukan menjadi alat untuk mengopresi hak siapapun atas nama agama atau mayoritas. Ya kan, ketuhanan itu sebenarnya menurut mereka adalah hal yang global. Bagaimana mereka men-treatment dirinya sendiri dengan Tuhan. Disclaimer banget, ini disclaimer lagi kalau kita tuh sebagai orang awam yang mungkin kita juga masih belajar gitu akan hal ini. Iya sih. Ya, karena adanya berbagai sudut pandang, masyarakat perlu menyikapinya dengan kritis berdasarkan fakta dan data gitu. Terus kita juga tetap gitu menghormati sesama masyarakat dan menghargai sesama manusia. Karena sekali lagi ini mata pelajaran antropologi yang berkesinambungan dan sosiologi. Antropologi kita mengamati berbagai macam perkembangan manusia dan habit-habit manusia, dan di sosiologi kita mempelajari bagaimana kita bersosialisasi dengan mereka gitu. Jadi ya mau gak mau kita harus memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia. Ya, meskipun kita semua terlepas dari stigma agama ya dan ras apapun itu, ya kita harus betul. kind and be nice to all other people. Belum tuh, langsung dulu. Udah tepuk tangan. Konsepnya gimana? Mungkin kayaknya segitu aja. Ya, segitu aja guys. Paparan materi dari kita, ada obrolan kita
kali yang ini. menyinggung Iya. salah satu pihak, salah satu Paris komen. Pokoknya Parah, disclaimer Pak. lagi kita. Disclaimer guys. Oh ya udah mau. Kamu jangan mohon diangkat-angkat. mohon maaf kalau misalkan dari Cukup segini aja. Mungkin cukup sekian ngobrol kita kali ini ya. Mungkin dari penyampaian kata atau bahasanya kurang baik atau gimana pun kita mohon maaf sebelumnya. Kalau ada kesalahan datangin dari Ibra. Kalau udah ya, Bang.